Film diawali dengan seorang pria yang bernama Justin yang sedang berada di bandara. Ia mendapati pemeriksaan penumpang yang sangat ketat. Saat menunggu pemberangkatan, ia melihat karya tulisnya yang terpampang di setiap sudut bandara. Di waktu yang sama, ada seorang pria menghampiri Justin dan bilang bahwa ia kagum dengan Justin. Lalu si pria itu pun meminta tanda tangan Justin. Pria itu bernama Joe. Setelah itu dia baru tahu bahwa dirinya akan pergi dengan pesawat bernomor 1015. Dia juga menemukan hal yang kebetulan yang mana hari itu adalah bulan Oktober tanggal 15 atau bulan 10 tanggal 15. Tak hanya itu, jadwal penerbangannya juga diundur yang tadinya pukul 9.30 menjadi pukul 10.15 malam. Kebetulannya banyak banget ya. Melihat semua kebetulan itu, awalnya Justin menganggap bahwa semuanya kebetulan biasa. Saat masuk ke dalam kabin pesawat, Justin melihat ada seorang ayah yang tidak mau duduk di kursi yang berjauhan dengan keluarganya. Dengan kebaikan hatinya, Justin pun rela menukar kursi VIP miliknya dengan kursi milik sang ayah tadi yang berada di belakang dan dekat dengan kursi duduknya Joe. Tidak ada hal yang aneh sedikit pun saat itu. Justin pun membuka selipan kursi dan menemukan sebuah pemutar suara. Lalu Justin mendengarkan pemutar suara itu, yang mana suara yang didengarnya itu adalah podcast berjudul Penerbangan Tragis dari Penerbangan 1015. Di sini Justin mengalami hal aneh. Jadi setiap perkataan yang dibicarakan dalam podcast itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di dalam pesawat ini. Mulai dari para pramugari yang sedang memberi demonstrasi keselamatan hingga cuaca saat itu yang sedang hujan lebat. Si narasumber juga bilang bahwa nanti pada pukul 11.15 pesawat ini akan lenyap dan radar tidak bisa melacaknya. Gimana tuh perasaan si Justin? Baru juga pesawat lepas landas, dapat kabar kayak gitu. Si narasumber juga membeberkan semua keanehan yang akan terjadi dari hilangnya pesawat 1015. Dalam podcast itu juga disebutkan nama kapten di pesawat tersebut, yaitu Kapten Donner. Untuk memastikan nama kapten pesawat itu, Justin bertanya-tanya ke penumpang yang lain, tetapi tidak ada yang mau meladeninya. Setelah itu, Justin duduk kembali dan mendengarkan lagi pembahasan dari si narasumber. Dikatakan bahwa pada pukul 10.21 akan ada seekor burung yang akan menabrak bagian sayap pesawat. Dan benar saja, pada pukul 10.21 tepat, perkataan tersebut benar-benar terjadi. Sontak Justin pun menjadi panik. Ia pun langsung mengencangkan sabuknya. Oleh karena itu, Justin pun memanggil pramugari terus-menerus. Salah satu kru pesawat pun datang dan Justin langsung bertanya, apakah pesawat ini menabrak seekor burung? Si kru itu pun bilang bahwa seekor burung tidak bisa terbang pada ketinggian 30.000. Namun Justin tetap tidak percaya. Setelah itu, Joe tiba-tiba beranjak pindah ke belakang Justin dan bilang bahwa memang yang menabrak pesawat tadi adalah seekor burung. Joe tahu itu karena dia bilang bahwa dirinya adalah mantan pilot. Lalu Justin kembali mendengarkan pembahasan dalam podcast itu, yang mana dibilang bahwa sebelum pesawat menghilang pada pukul 11.15, kapten pilot di pesawat itu akan bilang selamat malam kota New York. Tak hanya itu, beberapa kejanggalan pun dikaitkan dengan hilangnya pesawat 1015. Karena takut dengan terjadinya kecelakaan pesawat itu, Justin pun menegur penumpang lain untuk tidak bermain HP. Tapi kedua penumpang itu bilang bahwa HP-nya telah di mode pesawat dan hanya menonton video secara offline. Karena hal itu, keberadaan Justin dianggap agak mengganggu. Justin pun lalu diminta lagi untuk kembali ke kursinya. Lanjut ke podcast. Dalam podcast itu disebutkan adanya seorang mafia Rusia bernama Igor di dalam pesawat. Igor di sana bersama seorang pengawalnya untuk menghindari seorang polisi udara di pesawat itu. Untuk memastikan mereka teroris atau bukan, Justin meminta pramugari untuk memeriksa identitas dua orang Rusia itu di pesawat. Namun sang pramugari menolaknya. Karena penasaran, Justin pun malah membuka bagasi mereka dan membuat tas milik kedua pria Rusia itu terjatuh. Karena hal itu, keadaannya jadi ricuh. Kedua pria Rusia itu mengaku mereka adalah pemain bola dari salah satu klub Rusia.
Di saat bersamaan datanglah pria Rusia yang lain sambil marah-marah karena tidak suka dengan ulah Justin yang sudah membuat kegaduhan dari tadi. Karena di sana Justin masih kekeh, dia pun dibawa ke kabin belakang secara paksa dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Pada saat itulah Justin menyampaikan bahwa pada pukul 11.15 Kapten Donner akan mengucapkan selamat malam kota New York, di mana kalimat itu akan menjadi kalimat terakhir sebelum pesawat itu lenyap dari radar. Maka dari itu, Kapten Donner dilarang untuk mengucapkan kalimat itu. Namun ocehan Justin itu tidak ada titik temu. Setelah itu, tangannya diikat begitu saja. Ternyata polusi udara yang dimaksud tadi benar-benar berada di dalam pesawat. Melihat waktu sudah pukul 11.10, Justin pun mendengarkan podcast itu. Dikatakan bahwa pada sisa waktu ini, para penumpang dan awak akan tidak sadar dengan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, Joe pun menghampiri Justin dan bilang bahwa ia percaya dengan semua yang dikatakan Justin karena Joe adalah mantan pilot. Singkat cerita, 2 menit lagi menuju 11.15. Justin memberi saran kepada Joe agar dia mengambil alih kendali pesawat dan mendaratkan pesawatnya di tempat terdekat yang aman. Namun Joe membutuhkan kode akses untuk memasuki ruang kendali pesawat. Justin pun dengan asal menyebutkan angka 10.15 karena angka tersebut selalu muncul dari awal keberangkatan. Setelah itu, Joe berencana akan menurunkan tekanan kabin di dalam pesawat untuk membuat penumpang pingsan agar mereka tidak panik. Oleh karena itu, Justin diberi oksigen khusus oleh Joe karena masker yang akan nanti digunakan oleh para penumpang bukan terisi oleh oksigen. Waktu pun tersisa 1 menit lagi. Joe pun mencoba kode akses tadi dan ternyata benar, 10.15 adalah kodenya. Setelah masuk ruang kendali, Joe langsung menghajar sang pilot dan kopilot untuk mengambil alih kendali pesawat itu. Joe lalu menurunkan masker oksigen darurat untuk para penumpang dan para kru pesawat, yang saat itu langsung pingsan setelah tekanan kabin diturunkan. Pada saat itulah yang sadar hanyalah Justin. Tak disangka di sini Justin sangat dibuat kaget, yang ternyata Joe adalah seorang teroris. Tepat pada pukul 11.15, dengan sengaja pesawat akan dijatuhkan oleh Joe. Tapi sebelum itu, Joe mengucapkan selamat malam kota New York. Dan akhirnya pesawat pun terjatuh. Singkat cerita, Justin masih hidup. Bahkan saat itu, dia malah mendengarkan podcast misterius itu lagi. Kata podcast itu bahwa seluruh penumpang pesawat ditemukan dalam keadaan selamat, kecuali 2 orang yang tewas, yaitu Justin dan Joe. Loh, kok bisa? Kan itu Justin masih hidup. Jadi memang Justin selamat dari jatuhnya pesawat. Namun ketika itu Justin dikeroyok oleh penumpang dan kru pesawat yang sudah muak dengan kelakuan Justin saat di pesawat, yang akhirnya Justin harus tewas di tangan mereka dan film pun tamat.